Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat ORK atau Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam jumpa, salam damai dengan saya lagi, Romo Andang Binawan, yang akan menemani Anda di dalam permenungan kita akan Sabda Tuhan hari ini. Hari ini kita diajak merenungi beberapa hal terkait dengan persiapan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus pada waktu kenaikannya akan datang pada kita dan menyertai kita. Kita bersama-sama mempersiapkan itu dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sumber kehidupan kami syukuri istirahat kami pada malam hari tadi. Kami syukuri kekuatan dan kesegaran yang kami terima. Tapi kami syukuri pula kesempatan untuk hidup yang masih Kau berikan kepada kami pada hari ini untuk tumbuh dan berbuah seturut kehendak-Mu. Maka bimbinglah dan bukalah hati kami senantiasa ya Tuhan. Bukan hanya kekuatan yang dari-Mu yang kami harapkan, tapi terlebih terang dan bimbingan, supaya apa yang nanti kami lakukan, apa yang nanti kami pikirkan dan kami ucapkan, sungguh dapat sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat ORK yang terkasih, kita mengikuti penanggalan liturgi. Bacaan hari ini yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11 sampai 15. Dikatakan demikian. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya.
Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Dan sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Kita mulai dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat ORK yang terkasih, dari dua bacaan ini, saya ingin menawarkan dua pokok renungan. Yang pertama dari bacaan pertama, yang kedua dari Injil. Saya mulai dari pokok renungan yang pertama. Dari bacaan pertama tadi dikisahkan bagaimana Paulus dan Silas berjumpa dengan Lydia. Di situ ada sesuatu yang menarik perhatian saya, yaitu ketika dikatakan bahwa Lydia adalah seorang penjual kain ungu. Tapi kemudian dikatakan bahwa Tuhan membuka hatinya. Ada sesuatu yang pantas kita pelajari dari peristiwa yang tampaknya begitu wajar, tetapi ada sesuatu pesan yang saya kira baik kita renungkan. Mengapa saya menawarkan pokok ini? Karena tadi dikatakan Lydia adalah seorang penjual kain ungu. Saya tidak ngomong soal kainnya, tetapi kata penjual mengingatkan saya bahwa Lydia adalah seorang pedagang. Yang tentu saja dalam bahasa sekarang businessman, seorang pengusaha. Pada bagian ini, saya lalu teringat pada sebuah pengajaran, tentu saja dari sisi sosiologi dan filsafat, yang menempatkan kehidupan ekonomi, dan itulah yang digulati oleh Lydia sebagai pengusaha, bahwa ekonomi mempunyai prinsip mendapatkan sebanyak-banyaknya dengan pengeluaran sesedikit-sedikitnya. Itulah prinsip ekonomi. Yang dalam bahasa yang sedikit keren ada
profit motive, yaitu motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Tentu saja sangat wajar, karena bisnis memang esensinya mendapatkan keuntungan. Karena kalau tidak ada keuntungan, bisnis tidak akan berjalan. Kita bisa membayangkan, andai kata seorang penjual makanan, atau nanti kita juga bisa melihat kalau Lydia menjual kain, penjual makanan saja. Kalau dia tidak mendapatkan keuntungan, ya tentu saja tidak ada motivasi untuk berdagang. Atau dalam perkara lain misalnya, dia berdagang, menawarkan hasil usahanya, tetapi orang-orang di sekitarnya mengambil makanan dan tidak membayar. Alasannya, kita kan saudara. Saya kira usaha itu atau bisnis itu akan segera bangkrut. Maka dengan kata lain, profit motif pada dasarnya atau motivasi mendapatkan keuntungan sesuatu yang sangat wajar. Demikian juga dengan Lydia. Ketika dia dikatakan sebagai penjual kain, tentunya ketika dia menjual kain, tidak dibagikan secara gratis atau mempersilahkan orang-orang lain mengambil cuma-cuma karena mereka bersaudara, tapi tentu saja ada keuntungan. Nah, pada poin keuntungan atau motivasi mendapatkan keuntungan ini, saya ingin agar kita memberikan sedikit perhatian. Karena pada poin inilah akan ada bahaya. Tentu saja mengambil keuntungan sekali lagi sesuatu yang normal. Saya katakan akan ada bahaya karena ada potensi. Potensinya di mana? Yaitu ketika kita mempunyai motivasi mendapatkan keuntungan, maka kita akan tergoda terus-menerus untuk, tanda petik, mempertebal ego kita, mempertebal kedirian kita dengan harta, dengan keuntungan-keuntungan material. Bahwa hal-hal material, hal-hal yang ragawi dan badani, yang fisik, penting untuk kita, yes, betul, iya. Tetapi, sekali lagi, itu bisa menghambat keterbukaan hati kita untuk menerima Tuhan. Karena apa? Kita menutup pintu hati, menutup nurani dengan hal-hal yang hanya bersifat ragawi. Keuntungan-keuntungan yang mau dicari bisa sedikit membelokkan arah kita dalam hidup rohani. Saya katakan membelokkan karena kalau kita mau mengikuti Yesus, kita tahu jalan Yesus adalah jalan memberikan diri. Jalan untuk membuka hati supaya Allah itu masuk. Supaya Allah itu sungguh berkarya di dalam diri kita. Maka ada kontras, kalau mau dibuat kontras yang tegas, kehidupan ekonomi, bisnis, perdagangan adalah mau mendapatkan, mau menerima. Sementara kehidupan rohani, kehidupan spiritual seperti diajarkan Yesus adalah memberi. Nah, bisa berbeda sekali. Tetapi menarik bahwa Lydia bisa sebagai pengusaha, sebagai pedagang, tadi dikatakan membuka hati bagi Tuhan. Tentu saja karena rahmat Tuhan. Karena dikatakan Tuhan membuka hatinya. Tapi tentu saja dari kehendak, dari dalam diri Lydia sendiri, tentu juga ada keterbukaan itu. Nah, saya membayangkan begini. Ketika Lydia membuka hati, maka sebenarnya dia menempatkan motivasi mendapatkan untung, motivasi mendapatkan laba,
itu sekedar untuk hidup, sekedar untuk melanjutkan usahanya, bukan sesuatu yang berlebihan. Maka dengan kata lain sebenarnya tentu saja sebagai seorang pedagang, sebagai seorang bisnismen, untung itu boleh-boleh saja dan sangat wajar dan malah harus. Tetapi harus diingat, jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak ada dua hal yang merugikan. Merugikan orang lain, tetapi juga ternyata bisa merugikan hidup rohani kita. Karena justru akan menutup hati kita dari sabda Tuhan yang justru mengajak kita memberi, bukan menerima. Maka disinilah saya katakan, saya menawarkan butir permenungan ini untuk kita. Supaya kita pun bisa bersikap wajar di dalam hidup kita, dalam kehidupan mendapatkan hal-hal yang badani, yang fisik, yang material, cukup untuk hidup kita. Bukan untuk sekedar mendapatkan dan diri kita lebih banyak lagi. Itulah keserakahan, itulah ketamakan. Dan memang sangat menggoda sebenarnya. Maka Yesus selalu mengatakan hati-hati, hati-hati terkait dengan hal ini. Tentu saja ini juga tetap relevan untuk kita yang bukan pengusaha atau bukan pedagang. Karena butirnya bukan soal bagaimana mencari keuntungan, tetapi tadi, apakah kehidupan ragawi, kehidupan badani, itu kita tempatkan secara proporsional di dalam seluruh pencarian kita akan Tuhan. Ingat, sekali lagi sudah saya katakan, bahwa kita sebagai pengikut Kristus, jalan spiritual kita, jalan rohani kita adalah jalan memberikan diri. Jalan keluar dari ego kita, bukan justru menutup ego. Tetapi karena kita masih mempunyai tubuh, mempunyai darah, mempunyai tulang, yang membutuhkan tanda petik makanan dan nutrisi, demikian juga pakaian, maka kita tentu saja boleh mengusahakannya itu dengan entah berdagang, entah bekerja, entah dengan cara lain, supaya kita mendapatkan makanan. Tetapi jangan banyak-banyak. Kita harus tahu mana yang sarana, mana yang tujuan. Jangan dibalik-balik. Saya kira pengalaman Lydia menjadi pengalaman yang mengingatkan kita supaya kita tahu sebagai pengikut Kristus prioritas hidup kita yaitu kehidupan rohani sebenarnya. Bukankah Yesus pernah mengatakan bahwa makananku adalah melaksanakan atau melakukan kehendak Bapa. Makananku adalah sabda Bapa. Bahwa Yesus mengatakan itu tidak berarti bahwa tidak makan. Dia tetap makan. Dia minum. Dia tidur. Dia berpakaian. Tapi di dalam proporsi yang jelas supaya tidak mengganggu dan menutup hati nurani kita dari sabda Tuhan. Itu butir pertama yang mau saya tawarkan dari bacaan pertama, berkaca pada Lydia yang dikatakan sebagai penjual kain ungu, tetapi Tuhan membuka hatinya. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua, saya tertarik pada kisah bagaimana Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada kita. Tetapi, mari kita ingat. Tadi di dalam bait pengantar Injil dikatakan bahwa Roh penghibur itu, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu akan bersaksi tentang Yesus. Tetapi, Yesus mengingatkan juga bahwa kita pun harus bersaksi. Apa artinya? Kita sebagai pengikut Kristus, tentu saja nanti sebentar lagi, mulai hari Jumat nanti, kita, sebagian besar dari kita, akan mengikuti novena Roh Kudus. Kita berharap bahwa kita
bisa menerima Roh Kudus. Novena itu 9 hari, tidak berarti bahwa nanti baru pada hari ke-9 Roh Kudus datang. Karena kita sudah melakukan doa 9 hari, tidak. Novena adalah sebuah doa, bukan untuk memaksa Tuhan, tetapi supaya hati kita terbuka lebih lebar lagi. Novena adalah sebuah niat. Novena adalah sebuah permohonan, bukan sekali lagi memaksa Tuhan, tetapi justru kita sendiri mau merefleksikan sejauh mana kita siap menerima Roh Kudus. Ya, tentu saja itu bisa dibahas lebih jauh. Tetapi kembali saya ingin mengajak merenungkan tentang Roh Kudus yang tadi dikatakan akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Nah, pada bagian ini, saya hanya mau mengajak melihat begini. Apa sih motivasi kita mengikuti novena Roh Kudus? Tentu saja supaya kita menerima Roh Kudus. Tetapi, hati-hati. Kita pun harus sangat sensitif kepada motivasi-motivasi itu. Jangan-jangan, kalau kita nanti sudah novena 9 hari, menerima Roh Kudus, lalu kita merasa sakti, lalu kita merasa lebih hebat dari yang lain, lebih merasa bersih dari yang lain, lebih merasa terberkati dari yang lain. Ini harus kita sikapi secara tepat. Jangan sampai kita justru berlawanan dengan kehendak Roh Kudus sendiri yang sebenarnya mengajak kita bersaksi bukan untuk menjadi milik kita di dalam hati kita saja. Bahwa Roh Kudus berkarya dalam diri kita, yes, betul, bagus, sangat bagus. Tetapi tadi dikatakan mendorong kita untuk bersaksi. Itu artinya apa? Kita harus menyampaikan bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita dengan segala macam cara hidup kita. Bersaksi itu tidak hanya sekedar berbicara, tidak hanya sekedar bercerita tentang kisah Roh Kudus dalam hati kita, tapi akan kelihatan juga di dalam perilaku kita. Tidak hanya dalam kata-kata, tapi juga di dalam perbuatan. Termasuk dalam cara berpikir kita. Hal-hal yang kecil akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Tentu saja kita tahu bagaimana kesaksian dengan kata-kata sungguh tidak lengkap dan bahkan kadang-kadang berbeda dengan apa yang terjadi di dalam perbuatan-perbuatan. Tapi lebih dalam dari itu sebenarnya kata-kata seharusnya lebih mencerminkan cara pandang kita, persepsi kita, sikap kita, dan perbuatan kita. Jangan dibalik. Maka bersaksi akan Roh Kudus yang paling sederhana sebenarnya menurut saya tawarkan ada di dalam senyum kita. Senyum adalah sebuah ekspresi yang paling natural terkait dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita menerima Roh Kudus, seharusnya kita selalu bersyukur pada Tuhan. Kita merasa dikuatkan, kita merasa diberi terang, kita diberi jalan, dan ada kedamaian dalam hati kita. Kita tentu saja hafal apa yang dikatakan Santo Paulus sebagai buah roh. Ada damai, sejahtera, lemah lembutan, dan segala macam. Anda bisa baca sendiri. Tapi bisakah itu tercermin di dalam senyum kita, kesabaran kita, ketenangan kita dalam menghadapi banyak hal? Dan itu teruji apakah kita bisa juga menyampaikannya di dalam orang-orang yang terdekat. Saat ini adalah saat ujian yang sebenar-benarnya ketika kita hampir 24 jam sehari berjumpa dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Mengapa menjadi batu uji yang paling nyata? Karena tentu saja tidak gampang. Kalau dulu mungkin dengan suami, dengan istri, dengan anak,
Kita hanya berjumpa beberapa waktu dalam sehari. Atau kalau ada masalah kita bisa pergi keluar. Tapi sekarang harus menghadapinya. Bisakah kalau kita memang mempunyai Roh Kudus, kita bersaksi, menunjukkan kesabaran, ketenangan dengan senyum kita. Tidak berarti bahwa kalau sedang terkilir, sedang sakit, lalu kita tersenyum begitu saja. Tidak, tentunya bukan itu. Tapi yang saya maksud adalah, apakah Roh Kudus yang memang ada dalam diri kita? Roh Kudus yang sungguh dijanjikan Yesus yang kita ikuti adalah roh yang membuat kita lebih sabar, lebih bersyukur, lebih lemah lembut, dan tentunya tidak memikirkan diri sendiri, tidak congkak, tidak sombong, tidak tamak. Itulah roh. Saudara terkasih, tentu saja bisa lebih panjang lagi kita berbicara tentang Roh Kudus. Tapi satu hal terakhir yang ingin saya katakan, Roh Kudus bukan hanya mendorong kita untuk menjadi saksi, tapi juga kesaksian itu akan terungkap pula kalau kita bisa menghadapi segala macam kesulitan dengan bijaksana. Mungkin kita belum bisa tersenyum sungguh-sungguh pada saat kita sedang menderita, tetapi sikap kita akan kelihatan apakah kita bisa menyikapinya dengan bijaksana atau tidak. Karena Roh Kudus sebenarnya mempunyai dua simbol, kita tahu. Yang pertama adalah simbol api dalam arti terang, tapi yang kedua sebenarnya adalah api dalam arti yang membakar. Membakar, memurnikan kita seperti emas yang dimurnikan. Kita, hati kita sebagai pengikut Kristus adalah hati emas, tetapi harus dimurnikan dari ego kita, dari kepentingan kita, dari segala macam ketamakan kita. Mari kita terima Roh Kudus itu, dan kita memberikan kesaksian itu kepada orang-orang yang terdekat dengan sikap kita, dengan kata-kata kita, dan dengan senyum kita. Kita persembahkan itu sebagai persembahan yang murni, yang sejati, sekaligus rasa syukur kita atas anugerah Paskah dan anugerah Roh Kudus dari Allah yang kita sebut Bapa. Amin. Tuhan memberkati. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat terkasih, pada hari ketiga dari Pekan Laudato Si ini, seperti saya janjikan kemarin, kita mau membahas dan sedikit mendalami apa yang ditulis di dalam ensiklik Laudato Si ini pada bab 2, di mana Paus Fransiskus menawarkan kita untuk melihat seluruh ciptaan Tuhan ini dengan cahaya Injil. Saya katakan sedikit tadi, karena tentu saja sesi yang tidak terlalu lama ini sebenarnya hanya memberikan sari-sarinya, memberikan intinya. Itu pun dari bahasa saya. Jadi kalau nanti Anda ingin sekali lebih mendalami, tentu saja perlu membaca sendiri ensiklik Laudato Si ini, karena sudah ada juga edisi bahasa Indonesianya. Ada juga di dalam soft copy, dan Anda tinggal googling saja, nanti pasti menemukan, dan Anda bisa membacanya. Nah, mari sekarang kita melihat, kalau kemarin kita melihat bab 1, 2 hari yang lalu kita melihat, atau saya mengantar dengan latar belakang dari ensiklik Laudato Si ini, maka pada bagian kedua atau bab 2 ini, seperti tadi saya katakan, kita mau melihat seluruh ciptaan dari cahaya Injil. Paus membaginya pula di dalam 7 subbab. Kita baca di dalam bab 2 ini,
beberapa pokok, saya sebutkan saja. 1. Cahaya yang ditawarkan iman. Yang kedua, hikmat cerita-cerita Alkitab. 3. Misteri alam semesta. 4. Pesan setiap makhluk dalam harmoni seluruh ciptaan. 5. Persekutuan universal. 6. Tujuan umum harta benda. 7. Tatapan Yesus. Nah, sebelum saya masuk pada beberapa pokok dari 7 subbab tadi, ada 2 hal yang mau saya garis bawahi. Yang pertama adalah ketika tadi Paus Fransiskus mau menyampaikan bahwa kita perlu membaca cerita-cerita di dalam Alkitab, bahkan juga Yesus terkait dengan seluruh ciptaan, Paus Fransiskus mau mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita selama ini sering salah membaca Alkitab. Membaca Alkitab tentu saja sangat dipengaruhi persepsi atau cara berpikir kita. Maka ketika kita belum sungguh peduli terkait dengan ciptaan Tuhan seluruhnya, alam raya kita, maka kita lalu juga salah membaca Alkitab. Karena dimensi lingkungan hidup, dimensi ekologis yang sebenarnya sangat kental di dalam, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu bisa luput. Maka beliau mengajak kita melihat dari sisi itu pula. Karena sebenarnya ada. Dan sangat kentara. Nanti akan saya berikan beberapa kutipannya. Nah, yang kedua, catatan pertama yang kedua adalah, bukan catatan pertama yang kedua itu maksud saya, dalam upaya kita membaca bab 2 itu ada 2 catatan. Yang pertama tadi soal Injil, yang kedua adalah soal apa sih cahaya iman? Cahaya iman yang dimaksud adalah bagaimana kita melihat seluruh ciptaan Tuhan itu memang dari kacamata Tuhan, bukan kacamata kita. Ambil contoh yang paling sederhana, nanti juga akan kita perdalam. Ketika dari kacamata manusia, maka lalu kita hanya akan menempatkan ciptaan lain demi kepentingan manusia. Kita lupa bahwa mereka pun mempunyai kepentingan, yaitu hidup. Paus Fransiskus mau mengajak kita melihat bahwa bukan hanya ciptaan yang lain hidup untuk manusia, tapi sebenarnya manusia pun harus hidup untuk mereka. Kata kuncinya adalah bahwa seluruh ciptaan ini saling terhubung. Tapi lebih dalam dari itu, bukan hanya saling terhubung, tapi juga saling tergantung. Yang satu menghidupi yang lain. Nah, sebenarnya pada waktu pembukaan atau latar belakang ensiklik Laudato Si ini 2 hari yang lalu, saya sudah menjelaskan bagaimana Paus Fransiskus sangat terpukau pula dari doa Kita Sang Surya dari Santo Fransiskus Assisi. Ketika Santo Fransiskus Assisi melihat bahwa semuanya adalah saudara, maka 2 pengandian itu pasti jelas, yaitu bahwa semuanya saling terkait, saling terhubung, dan bahkan saling menghidupi. Itulah yang dalam bahasa yang sedikit lebih rohani dan spiritual disebut sebagai cara pandang mistik. Mistik bukan dalam arti mistis yang kemudian tidak bisa diketahui atau sesuatu yang gaib, bukan itu. Mistik adalah kebersatuan kita dengan Tuhan dan kebersatuan kita dengan yang lain. Paus Fransiskus mengajak melihat dari dimensi itu. Jadi bukan dari dimensi fungsional, bukan dari sekedar dari dimensi sosiologis atau ekosistem, tetapi dari dimensi rohani, dimensi mistik.
Nah, dua catatan itu kalau kita pahami akan tidak terlalu sulit kita membaca apa yang dimaksudkan oleh Paus Fransiskus di dalam bab 2 ini. Mari kita mulai. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa Paus Fransiskus mengajak kita melihat bahwa iman bisa menjadi cara pandang dan seharusnya menjadi cara pandang kita terhadap seluruh alam raya dan alam ciptaan ini. Dikatakan di sini cahaya yang ditawarkan iman. Apa maksudnya? Yang dimaksud iman, kita tahu bahwa iman adalah relasi kita dengan Tuhan. Iman adalah ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan. Tapi ada satu kata kunci yang di dalam Kristianitas atau kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh lupa. Itu kata kunci kita, iman kita. Bahwa iman adalah percaya pada Tuhan, betul, tetapi bagi orang Kristiani lebih dari itu, percaya akan Tuhan sebagai Bapa. Di dalam ensiklik ini menjadi sangat jelas, kata kuncinya adalah Allah sebagai Bapa. Bapa adalah Allah yang sangat baik. Allah yang mengasihi anak-anaknya. Allah yang mengampuni. Tetapi sekaligus bahwa Allah sebagai Bapa adalah Allah yang mencipta semuanya sebagai anak-anaknya. Jadi bukan hanya manusia, tapi juga seluruh alam raya, binatang, tanaman, air, gunung, batu, udara, itu ciptaan semua. Dalam arti yang paling luas, mereka adalah anak-anak Allah. Maka kembali, Santo Fransiskus Assisi menyebut batu pun, matahari, serigala, burung, air, bahkan kematian adalah saudara. Karena Allah adalah Bapa. Itulah kacamata iman yang ditawarkan. Iman adalah ketika kita menerima Allah seutuh-utuhnya di dalam diri kita. Sehingga kita bukan hanya menerima dalam hati, tapi juga menjadi cara berpikir kita dan cara pandang kita. Allah sebagai Bapa, sekali lagi, adalah Allah yang menyatukan kita semua sebagai saudara. Apakah itu Alkitabiah? Justru pada subbab berikutnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa itu pun sudah dikatakan di dalam Perjanjian Lama. Cuma kita selama ini kurang melihat. Karena apa? Cara berpikir kita terlalu egosentris atau antroposentris. Suatu butir yang nanti akan kita bahas lebih jauh. Maka, pada subbab yang kedua, beliau menawarkan bagaimana sebenarnya di dalam seluruh Alkitab cara pandang itu sudah ada. Tentu saja saya tidak akan mengambil contoh semuanya, tapi beberapa hal dari Perjanjian Lama pun kita sudah tahu. Bagaimana seluruh alam raya ini diciptakan oleh Allah. Dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6 dan hari ke-7, Allah beristirahat. Paus Fransiskus menyinggung ini dengan sangat jelas. 2 hal. Atau 3 hal. Yang pertama, dari hari pertama dan sampai hari ke-5 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan mulai dari air sampai bumi seisinya. Belum manusia. Dan dikatakan baik adanya. Jadi semuanya baik. Dari kacamata Tuhan semuanya baik. Hari ke-6 baru manusia. Nah, apa yang dikatakan di situ? Ada 2 hal. Yang pertama adalah semuanya baik. Bahwa tidak ada yang tidak baik. Dengan sangat jelas beliau menyebutnya bahwa semuanya ada di dalam taman Allah. Bahwa Allah itu menciptakan tidak tanpa maksud.
baik adanya. Secara sangat implisit ketika dikatakan bahwa manusia diciptakan hari ke-6, itu berarti bahwa manusia tidak bisa tidak hidup tanpa makhluk-makhluk atau ciptaan yang lain. Dia baru hari ke-6. Jadi dengan kata lain sebenarnya manusia itu seharusnya merawat, menjaga, bukan menguasainya. Nah, seperti tadi saya katakan, kita salah tafsir terkait dengan kata menguasai. Beliau pun mengulas hal itu. Menguasai di dalam Injil, dalam kitab Kejadian ditafsirkan bahwa seolah-olah yang lain hidup hanya untuk manusia, lupa bahwa manusia untuk mereka. Nah, pada poin kedua ini, mengapa manusia diciptakan pada hari ke-6? Supaya manusia bisa juga tanda petik memimpin seluruh ciptaan ini menuju kepada Allah. Nanti di dalam Perjanjian Baru, terutama Santo Paulus mengatakan bahwa semuanya itu menuju kepada Allah dan nanti dibangkitkan dengan Yesus sebagai yang sulung dari segala makhluk. Anda bisa membacanya di dalam surat Santo Paulus kepada umat di Kolose. Disitulah dikatakan bagaimana cerita-cerita Alkitab itu pun mempunyai maksud. Saya ambilkan beberapa hal yang lain. Tapi sebelum itu, yang poin yang kedua yang tidak kalah penting adalah bahwa di dalam kisah penciptaan, bukan hanya hari pertama sampai ke-5, lalu manusia yang ke-6 sungguh amat baik, tapi ada hari ke-7, yaitu hari Sabat atau hari beristirahat. Nah, disinilah yang sering juga dilupakan. Karena beristirahat itu penting, supaya apa? Supaya mengutip kitab Keluaran, lembu dan keledai pun beristirahat. Jadi alam pun beristirahat. Alam pun kembali kepada harmoni. Oh, jangan-jangan sebenarnya seluruh peristiwa yang kita alami sekarang ini, pandemi COVID, sebenarnya pun bisa ditafsirkan jangan-jangan ini adalah saatnya seluruh bumi beristirahat. Kita lupa selama ini beristirahat karena apa? Cara pandang bahwa manusia harus mendapatkan keuntungan. Terkait dengan manusia, mengapa manusia itu sungguh amat baik? Tentu saja karena manusia mempunyai akal budi dan nurani. Disitulah keunggulannya. Sebagai makhluk yang mempunyai akal budi dan rohani, dan nurani maksud saya, maka setidaknya dua hal yang mau saya garis bawahi lagi. Dengan akal budinya dikatakan oleh Paus Fransiskus, manusia seharusnya memahami hukum-hukum alam ini, dan dari sanalah manusia juga mengikutinya. Manusia mengikuti kehendak Allah yang tampak dari hukum-hukum alam, dan dari sana menangkap kasih Allah yang tercermin di dalam seluruh ciptaan. Karena bukan hanya bunga yang menampilkan keindahan, tapi kalau kita sungguh-sungguh mempunyai nurani yang jernih, kita akan melihat bagaimana seluruh ciptaan pada dasarnya adalah sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang tidak langsung, bukan hanya sabda Tuhan itu memang bukan hanya di dalam Alkitab, tapi juga seluruh ciptaan, karena dia menampilkan kasih Allah. Kitab Mazmur mengajak kita selalu memuji Allah, melihat ada kedalaman di dalam seluruh ciptaan, di dalam air, di dalam daun-daun. Mazmur banyak sekali tentang hal itu. Misalnya, ambil contoh. Bagaimana di dalam Mazmur 136 ayat 6 dikatakan, Allah menghamparkan bumi di atas air, kasih-Nya kekal. Jadi di dalam air yang terhampar itu ada kasih Allah. Tidak hanya itu, Paus Fransiskus juga mengutip beberapa nabi. Ambil contoh, beliau mengutip Nabi Yeremia yang mengatakan begini,
Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizatnya. Dan itu mujizat itu ada di dalam alam raya. Atau di dalam kata-kata Nabi Yesaya dikatakan begini, Tuhan itu Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tak berdaya dengan seluruh ciptaan. Anda bisa baca lebih jauh tentang hal itu. Tapi kembali apa yang mau saya katakan, di dalam Alkitab pun sebenarnya banyak sekali kalau hati kita, nurani kita sungguh lebih tercerahkan bahwa Allah itu mengasihi kita dengan seluruh ciptaan. Karena memang pada dasarnya seluruh ciptaan itu misteri. Itu diulas di dalam subbab yang ketiga, misteri alam semesta. Kata misteri pada dasarnya adalah sesuatu yang perlu digali lebih jauh. Ada keindahan, tapi juga ada sesuatu yang belum sungguh bisa kita pahami. Kata-kata terakhir yang tadi saya katakan yang tidak bisa terpahami, itu memang godaan besar manusia yang dengan rasionalitasnya seolah-olah bisa memahami seluruh bumi. Lupa bahwa alam raya ini begitu luar biasa. Seluruh peristiwa pandemi COVID sekarang ini pun sebenarnya membuktikan bahwa kita belum sungguh-sungguh bisa paham tentang alam raya ini. Virus yang begitu kecil ternyata tanda petik memporak-porandakan semuanya. Kita belum paham. Ada misteri yang harus kita gali lebih jauh. Dan misteri itu adalah sebenarnya misteri kasih Allah. Ketika Paus Fransiskus mengutip kitab Kebijaksanaan, bab 11 ayat 24, katanya begini, Engkau mengasihi segala yang ada dan engkau tidak jijik dengan apapun yang telah kau ciptakan, sebab engkau tidak akan membentuk apapun yang engkau benci. Jadi, dari kata-kata itu jelas bahwa semua ciptaan pasti ada maksudnya. Dan maksud itu adalah kasih Allah. Itulah misteri yang harus kita gali lebih jauh. Demikian juga terkait dengan Roh Kudus. Dikutip dari surat Santo Yohanes Paulus yang menegaskan bagaimana Roh Kudus memiliki daya cipta yang tak terbatas. Milik khas dari Roh Ilahi yang dapat memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia, bahkan yang paling rumit dan tak terselami. Maka langsung dikaitkan bagaimana Roh Kuduslah yang bisa membimbing dan memimpin kita untuk melihat misteri itu. Dan kemudian misteri itu pun memanggil manusia untuk tidak menguasai, tapi menjaga, merawatnya dengan kekaguman. Manusia seharusnya menjadi pelayan. Mengambil juga dari Injil Matius yang jelas-jelas mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi pelayan itu bukan hanya kepada manusia-manusia, tapi juga pada yang lain. Kita menjadi lebih besar di dalam kasih Allah kalau kita pun bisa melayani seluruh ciptaan. Seperti juga Kristus telah melayani kita. Karena Kristus tidak hanya melayani dengan perbuatan-perbuatan pada waktu dia ada, tetapi secara iman kita tahu dialah yang memimpin seluruh ciptaan seperti tadi dikatakan oleh Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Kolose. Kristus adalah yang sulung dari segala makhluk yang dibangkitkan oleh Allah. Kristus adalah sekaligus pelayan, tapi yang sulung. Demikianlah juga harusnya manusia, yaitu mengikuti Kristus menjadi pelayan bagi seluruh ciptaan Allah. Karena pada dasarnya, sebagai pelayan, manusia adalah bagian dari seluruh ciptaan. Bagian itu pun harus hidup di dalam harmoni. Itulah yang digarisbawahi dalam subbab yang keempat, ketika dikatakan bahwa setiap makhluk mempunyai pesan.
di dalam harmoni seluruh ciptaan. Yang tampaknya seperti tadi menjijikkan, yang tampaknya tidak berguna, tapi sebenarnya ada kedalaman. Mungkin dalam hidup sehari-hari kita lalu bisa melihat misterinya. Misalnya, orang yang sangat jijik melihat kecoa. Seolah-olah kecoa tidak ada gunanya, kita belum tahu. Itulah misteri sebenarnya. Mari kita hormati lebih dahulu. Bahwa sekarang kita membunuh kecoa masih tidak berdosa, tetapi kalau sampai memusnahkan dan melihat itu sesuatu yang berbahaya sekali, nanti dulu. Karena bagaimanapun ada kasih Allah pada sesuatu yang diciptakannya dan kita belum tahu. Itulah misteri yang seharusnya ada di kepala kita, tapi sekaligus cara pandangnya adalah bahwa semuanya itu di dalam harmoni. Tadi saya katakan, cara pandang mistik adalah melihat semuanya di dalam keterkaitan, saling terhubung sebagai saudara, tapi lebih dari itu saling tergantung, saling menghidupi, maka idealnya adalah di dalam harmoni. Seluruh alam raya ini adalah harmoni kasih. Setiap ciptaan sekecil apapun, juga sebesar apapun, mencerminkan kasih Allah. Dengan sangat bagus, Paus Fransiskus juga merujuk pada kata-kata seorang filsuf dari Prancis, Paul Ricoeur, ketika mengatakan begini. Di samping wahyu yang sesungguhnya yang terkandung di dalam kitab suci, ada pula pernyataan ilahi dalam sinar matahari dan dalam jatuhnya malam. Jadi yang sesuatu yang mungkin kita hindari, ternyata ada sesuatu yang indah dan berguna sekali untuk kita, untuk semua kehidupan. Dan itu tentu saja juga pernah dikatakan oleh filsuf sekaligus teolog besar Thomas Aquinas yang mengatakan begini, apa yang kurang dalam setiap makhluk untuk menggambarkan kebaikan ilahi dilengkapi oleh yang lain, karena kebaikannya tidak dapat digambarkan secara memadai oleh satu makhluk. Jadi yang lain saling melengkapi, saling menghidupi di dalam sebuah harmoni. Dan itulah yang sungguh menghadirkan Allah. Maka, karena kita ada di dalam harmoni, maka pada subbab yang kelima, kita diingatkan bahwa kita itu sungguh-sungguh satu di dalam kesatuan yang universal. Kesatuan segala makhluk dan seluruh ciptaan. Maka rasa persatuan yang mendalam itu menjadi penting agar kita bisa merasakan kasih Allah. Nah, saya langsung saja masuk pada subbab yang keenam, di mana manusia seperti tadi saya katakan adalah pemimpin dari seluruh makhluk dan diajak menjaga bumi. Tapi sekaligus manusia diajak membagikan kehidupan. Pada bagian ini, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa betul kita boleh mempunyai harta benda, apalagi juga ketika kita mendapatkannya dari bumi, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa harta benda yang kita terima dari bumi adalah warisan bersama. Buahnya harus menjadi berkat untuk semua. Jadi bukan untuk diri sendiri. Kita, tanda petik, menggali bumi, mengolah alam. Bagus, boleh. Tetapi juga untuk, dalam bahasa yang biasa sehari-hari, kemaslahatan bersama, bukan hanya untuk ketamakan diri kita. Yang tadi saya katakan, itu hanya bisa menjadi atau menutup ego kita, menjadi penutup dari seluruh egosentrisme kita, sehingga kita lupa bahwa kita adalah bagian dari alam. Membagikan juga harta kita tentu saja menjadi penting, karena setiap makhluk, demikian juga orang-orang yang miskin, apalagi mereka, adalah juga kasih Allah. Manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Mereka mempunyai martabat yang perlu kita hargai sebaik-baiknya, juga dengan memberikan bumi yang baik, alam yang baik. Maka terakhir,
beliau mengingatkan kita akan tatapan Yesus yang kembali mengingatkan kita bahwa Allah adalah Bapa. Yesus adalah wajah Allah Bapa, wajah yang penuh kasih, wajah yang mempersatukan. Dan di sanalah kita akan melihat keindahannya, tapi sekaligus kita diajak bangkit bersama Kristus dan nanti disatukan di dalam seluruh kebangkitan yang universal di dalam Tuhan. Yesus pun melihat seluruh alam raya, meskipun tidak sangat eksplisit, bahwa setiap makhluk itu berharga di mata Allah. Dan itu memang kembali lebih ditegaskan oleh Santo Paulus. Bagaimana Santo Paulus menjadi tanda petik penafsir Yesus yang luar biasa, mengingatkan kita akan jalan iman kita adalah jalan kekaguman pada kasih Allah yang juga tercermin dari seluruh ciptaan. Itulah bab 2, dan nanti kita akan melanjutkannya di dalam sesi berikut tentang beberapa hal yang terkait dengan akar kerusakan seluruh alam raya ini, yaitu oleh egosentrisme kita, yaitu karena kita kurang beriman dengan baik. Saya cukupkan sekian pada sesi ketiga ini. Kita akan lanjutkan besok dengan sesi yang keempat. Tuhan memberkati. Ya, oke, doa untuk. Ya. Dan saudara terkasih, mari kita sekarang mengakhiri perjumpaan kita hari ini dengan berdoa dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar. Bukan hanya dari sahabat dan kerabat, bukan hanya dari keluarga, tapi juga dari seluruh dunia dan alam raya ini. Kasih-Mu menyertai kami dan menguatkan kami. Maka bukalah hati dan budi kami, supaya kasih-Mu yang tercermin dan memancar dari segala ciptaan yang ada di sekitar kami pun dapat bergema di dalam hati dan jiwa kami, sehingga kami pun dapat membagikannya kepada sesama dan dunia. Kuatkanlah langkah kami, bimbinglah budi kami, terangilah hati kami, supaya kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak-Ku untuk hari ini, yaitu menjadi berkat bagi siapapun yang berjumpa dengan kami. Dan untuk itu ya Allah, kuatkanlah kami dengan berkat-Mu. Kami ingin memohon berkat-Mu agar kami bukan hanya Kau kuatkan, tapi juga kami bimbing untuk menjalani hidup ini sebaik mungkin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Maka semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menguatkan dan membimbing kita dengan berkat-Nya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, perjumpaan kita hari ini sudah selesai. Mari kita membagikan rahmat dan kasih Allah bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Inilah amanah sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa.